Hai, assalamualaikum, salam sejahtera, sampurasun teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Seperti biasa, saya akan atau sudah biasa mungkin ya membuat video gitu tentang pelayanan publik, pengawasan tentang pelayanan publik gitu ya. Video ini saya buat untuk mengedukasi gitu ya, mengedukasi sambil saya juga semua belajar. Jadi betapa pentingnya sih kita gitu untuk selalu peduli atau aware terhadap pelayanan publik. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat orang banyak gitu ya, namanya juga pelayanan publik gitu ya. Pasti ini bersangkutan dengan masyarakat, orang luas dan sebagainya. Karena begitu luasnya cakupan layanan publik, teman-teman, baik itu di sektor pendidikan, kesehatan, mungkin layanan-layanan yang lainnya dan lain sebagainya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi saya pikir membahas tentang pelayanan publik itu sangat penting itu sebagai kita masyarakat biasa gitu ya, masyarakat sipil, sehingga pelayanan publik itu benar-benar sesuai dengan prosedur ya, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya gitu ya. Masyarakat gak sia-sia nih bayar pajak gitu, negara mengembalikannya dengan pelayanan publik yang baik gitu, sehingga masyarakat apa puas seperti itu. Jika masyarakat sudah puas atau nyaman dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, maka ya pemerintah juga kan yang kena enaknya gitu ya, nyaman gitu. Rakyatnya juga nyaman, juga harus keluar-keluar kritik atau lain sebagainya seperti itu ya teman-teman. Disclaimer ya teman-teman, materi yang saya sadur atau referensi saya itu saya ambil dari Akademi Anti Korupsi ORG ya, platform yang disediakan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW itu. Jadi itu sangat keren. Materinya bagus-bagus dan tidak berbayar. Pokoknya daging banget ya teman-teman. Makanya teman-teman yang ingin mau belajar nih, silakan akses gitu ya. Hanya bermodalkan kuota, HP atau laptop, teman-teman stay gitu ya. Bisa dilihat materi-materinya itu keren banget gitu ya. Ketik saja di sana Akademi Anti Korupsi gitu ya, maka akan keluar linknya seperti itu. Dan itu gratis ya teman, gratis, terus materinya bagus, daging semua gitu ya. Dan itu keren banget. Sangat sayang kalau kita tidak masuk ke halaman itu ya, Akademi Anti Korupsi gitu ya. Jadi apa yang saya bicarakan punya dasar aja, punya referensi gitu, punya asbabul nuzulnya, nggak sepanjang-panjang saya bicara seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut. Kali ini saya akan ngebahas mungkin lebih ke peluang gitu ya, peluang korupsi di dalam pelayanan publik. Ini isu-isu yang sangat sensitif ya, bukan lagi rahasia umum gitu teman-teman, bahwa dalam pelayanan publik itu sangat riskan ya, riskan atau berisiko terhadap unsur-unsur korupsi ya, tipikal korupsi seperti pungli gitu ya, pemerasan itu ada dalam pelayanan publik seperti itu. Maupun yang lain-lainnya adalah seperti ya memperlambat proses pelayanan, mempersulit dan lain sebagainya. Nah, kita akan bahas sedikit demi sedikit nanti. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi korupsi itu selalu ada gitu ya, celah di manapun dan kapanpun, termasuk dalam pelayanan publik. Yang jelas masih sangat buruk gitu ya pelayanan publik dan belum merata di Indonesia itu ya teman-teman. Jadi ya karena mungkin ini menjadi PR besar gitu ya untuk pemerintah ataupun masyarakat ya, masyarakat sebagai pemerhati sekaligus mereka juga jadikan objek gitu ya dalam pelayanan publik. Ya kita harus peduli, aware gitu ya, dan kita harus kritis terhadap pemerintah seperti itu ya. Jadi jangan takutlah kalau kita kritis, karena kan kita negara demokrasi gitu ya, kita dilindungi oleh undang-undang terhadap kebebasan berpendapat di muka umum seperti itu teman-teman ya. Jadi masih banyak yang abai terhadap standar pelayanan gitu ya di daerah-daerah. Mungkin ini sering kita temukan ya, mungkin teman-teman kita bisa lihat gitu ya di medsos, Kang senang apa gitu ya, ini ada yang komen gitu lain sebagainya, ini pelayanannya jutek gitu nya, mukanya kayak gak niat gitu ngelayani, padahal mereka digaji loh
mereka dapat fasilitas, mereka dapat gaji, dapat bahkan tunjangan mungkin dari negara gitu, negara dapat bank dari publik, dari masyarakat. Tapi ketika disuruh melayani masyarakat, bukannya wajah yang berseri-seri gitu ya yang ditampilkan, justru wajah yang bad mood gitu ya, yang gak enak lah kita pandang seperti itu ya. Nah, seperti itu contoh kecil dari pelayanan publik yang tidak sesuai standar gitu ya, seperti itu. Jadi ya kita harus kritis gitu ya, seperti itu. Padahal ya teman, undang-undang tentang pelayanan publik itu menyebutkan bahwa standar pelayanan gitu ya teman-teman wajib digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan, seperti itu, dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Nah, seperti itu. Jadi penting gitu ya mereka itu untuk memahami hal ini. Jadi untuk apa ya? Untuk menghadirkan pelayanan yang berkualitas, cepat gitu ya. Selain berkualitas juga harus cepat, mudah, dan terjangkau. Bukan sebaliknya, pelayanan publiknya yang terkesan sulit, jelimet gitu ya. Kamu kalau ini persyaratannya belum cukup, besok kesini lagi dan lain sebagainya. Nah itu kan mempersulit gitu ya. Terus faktor yang ini ya yang mempersulit itu sering lah kita lihat itu di medsos. Ada seseorang yang mengajukan perizinan mau membuat masjid atau apakah itu, ternyata harus berlibat. Tapi mereka ya si pelayanan publik itu, si para ya pejabat pelayanan publik itu gitu gak ngerti gitu ya, bahwa masyarakat itu kan tidak, dalam daerah itu kan tidak dekat semua dengan kantor pelayanan itu kan, mungkin ada yang jauh gitu ya di pelosok, sehingga ya harus paham juga gitu kan bagaimana caranya gitu standar terpenuhi pelayanan publik itu tentang contohnya administrasi, tapi ya dipermudah gitu, jangan dipersulit seperti itu. Terus harus terjangkau ini juga ya, jangan dibalikan gitu, justru malah ada uang yang lain gitu ya, yang tanda kutip malah itu menjurusnya ke pungli, seperti itu gak boleh seperti itu. Jadi jika sudah menjadi perintah undang-undang ya teman-teman, bahwa tentu tidak ada alasan bagi para penyelenggara negara itu ya dalam mengabaikannya dalam hal tentang pelayanan publiknya. Jadi mereka itu wajib melaksanakannya demi kepentingan masyarakat, kepentingan publik, seperti itu teman-teman. Yang jelas bahwa teman-teman, masalah ini tuh menjadi PR besar juga gitu ya. Banyaklah ditemukan gitu, seperti tadi ya, bukannya mempermudah justru mempersulit, terus biayanya terkesan mahal, bahkan menjurus ke pungli. Nah itu masih banyak gitu ya ditemukan di daerah-daerah seperti itu. Jadi meskipun undang-undang tentang pelayanan publik itu sudah lahir sejak tahun 2009 gitu, undang-undang tentang pelayanan publik, namun kondisi pelayanan publik gitu ya tidak serta membaik secara merata gitu ya. Jadi hal ini paling tidak tergambar dari hasil penilaian gitu yang dilakukan oleh Ombudsman gitu ya pada tahun 2019. Jadi Ombudsman itu lembaga negara yang gitu ya fokus terhadap pengawasan penyelenggara pelayanan publik, seperti itu. Nah, si Ombudsman ini melakukan penelitian ya teman-teman di 251 pemerintah di kabupaten dan kota gitu di Indonesia. Lalu menurut penilaian Ombudsman gitu ya pada waktu itu pada tahun 2019, dari 215 pemerintah kabupaten atau Pemkab gitu ya yang dinilai kepatuhannya sebanyak 26,51% atau 57 Pemkab, seperti itu. Terus yang lainnya itu 33,2 itu zona hijau, bagus gitu ya. Terus 40,47% itu zona kuning. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Ombudsman gitu ya, tentang penelitian yang dilakukan pada waktu 2019 itu. Jadi dalam penelitian ini ya
masih banyak gitu ya pemerintahan kabupaten kota yang tidak maksimal gitu ya dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkan ada 7 kota gitu ya yang termasuk dalam zona merah atau perangkat atau pelayanan publiknya itu buruk jelek, dan 17 Pemkot atau Pemkab masuk dalam zona kuning gitu ya, Pemkot dan Pemkab gitu. Nah seperti itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Ombudsman tentang tingkat kepatuhan penyelenggaraan layanan oleh 36 pemerintah kota gitu ya pada waktu itu 2019 itu ya bisa diambil kesimpulannya bahwa ya masih banyak gitu ya pemerintahan kabupaten atau kota yang masih abai terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi ya faktor tidak patuh menerapkan standar pelayanan itu ya masih banyak gitu ya. Meskipun undang-undangnya udah ada sejak lama gitu, seperti itu. Sekarang apalagi sekarang kan 2025 gitu ya. Undang-undangnya sudah ada 2019 2009 lupa lagi setnya itu ya. Udah lama sebenarnya itu ya. Jadi teman-teman gini, pengabaian terhadap standar pelayanan publik ini akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif seperti itu ya. Nah kayak gini, saya ulangi lagi narasi ini biar ini sangat penting sekali ya dinotis bahwa pengabaian terhadap standar pelayanan publik akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif seperti itu. Jadi kalau kita bisa lihat di medsos gitu ya, ada yang diunggah, kenapa sih ini ngurus perizinan, ngurus KTP ini dipersulit lain sebagainya, itu karena ya itu tidak mereka para penyelenggara pelayanan publik tidak melakukan standar pelayanan publik yang sudah diatur sama pemerintah. Jadi mereka terkesan asal-asalan gitu ya, karena ya gitu, karena mereka akhirnya apa ya maladministrasi gitu ya, dan menjurusnya ke pungli ke sana, bukan lagi itu bisa menjurus ke perilaku yang koruptif seperti itu ya. Itu zolim sekali gitu ya, ketika masyarakat sipil publik mau mengeluh sesuatu kepada pemerintah bukannya dipermudah justru malah dimanfaatkan. Nah, itu zolim sekali menurut saya ya. Jadi kesulitan orang lain bagi mereka yang oknum yang tidak bertanggung jawab malah dimanfaatin gitu ya, dalam hal ini bisa kepungli atau pemerasan seperti itu, dan ini perbuatan yang sangat keji menurut saya ya. Jadi pemerintahnya harus aware lagi tentang pengawasan terhadap mereka para penyelenggara pelayanan seperti itu ya. Ya karena ya hal-hal ini tuh cenderung terjadi secara sistematis gitu ya dalam instansi pelayanan publik seperti itu ya. Ini sangat-sangat urgen bagi saya gitu ya, bagi kita sebagai masyarakat biasa atau sipil ya. Jadi pengabaian dalam jangka panjang akan mengakibatkan turunnya kredibilitas pemerintah. Nah, kayak gitu ya, ini udah jelas. Mau menjaga marwah pemerintahannya yang dipimpin gimana gitu ya kalau pelayanan publiknya jelek gitu ya. Sebenarnya gini teman-teman, bahwa pemerintah gak harus melakukan pencitraan gitu ya, buat pencitraan konten tentang bla bla bla, gak harus. Coba pemerintah melakukan pengawasan terhadap para penyelenggara pelayanan publik secara proaktif gitu ya. Saya ingat harus proaktif, jangan reaktif. Kalau udah viral baru klarifikasi, baru direspon, gak boleh gitu ya. Bagusnya itu pemerintah itu ya proaktif, pengawasan gitu, bahwa ini sektor pelayanan publik ini sangat sensitif, ini zona merah, ini mudah tersorot sama publik. Di sana sektor itu harus perbaiki benar-benar gitu ya. Saya paham juga tuh kan di dalam para penyelenggara pelayanan publik, apalagi di daerah contoh itu rawan feodalis oligarki di sana itu punten gitu ya, bahkan orang yang tidak punya kapasitas kualitas itu bisa masuk menjadi penyelenggara kan itu ya, kadang selain itu menyebabkan tanda kutip bisa juga itu kurang berkualitas gitu ya, orang-orang yang ya seadanya gitu kan. Jadi tidak apa istilahnya
meritokrasinya nggak ada gitu, meritokrasi kalau nggak salah ya. Nah itu bahayanya feodalis oligarki kayak gitu ya, menilai orang hanya dari kekerabatan dan sebagainya, tapi tidak melihat secara kualitas gitu. Padahal negara kita adalah negara demokrasi gitu ya. Demokrasi harusnya menilai seorang itu dengan kapasitas, kualitas seperti itu ya. Jadi itu saya ulang lagi bahwa pengabaian dalam jangka panjang akan mengakibatkan turunnya kredibilitas pemerintah seperti itu ya. Jadi saya sangat menyayangkan bahwa bahkan kocak sekali gitu ya, pemerintahan kepala daerahnya itu pencitraan sana sini, para pelayanan publiknya nggak becus gitu ya, mengatasi problem atau memberikan pelayanan yang jelek terhadap masyarakat. Nah itu kan sangat disayangkan gitu ya. Ya itu lu kan marwahnya itu gak ada gitu ya. Harusnya ketika para pemimpin daerah ini mau menjaga marwah kepemerintahan yang dia pimpin selama 5 tahun gitu ya contohnya, ya harus para pegawai penyelenggara pelayanan publiknya itu harus benar-benar disiplin gitu ya, jangan sampai membuat kegaduhan gitu ya. Viral di sini nih masyarakat mau membuat surat izin, contohnya mendirikan bangunan malah dipersulit ini dan itu dan sebagainya, viral dulu baru bereaksi. Nah, itu berarti abai gitu ya. Jadi selama ini lu ngapain aja gitu memimpin daerah ini, lu fokusnya ke kekuasaan apa pelayanan masyarakat gitu kan. Nah kayak gitu itu menjadi semacam perhatian gitu ya. Jadi Anda itu mau memimpin daerah apa mau memperkuat atau memperjelas kekuasaan politik Anda gitu ya, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Ya, kita harus kritis di sana gitu ya. Karena tidak ada pemerintahan kalau tidak ada masyarakat gitu ya, seperti itu. Jadi ya apalagi sekarang gitu ya, zaman era digitalisasi gitu ya, pemerintah harusnya lebih aware gitu ya, benar-benar concern skala prioritas. Menurut saya pelayanan publik itu skala prioritas gitu ya, karena ya ini menyangkut marwah pemerintahan itu sendiri gitu ya. Ketika pelayanan publiknya bagus, maka si pemimpin pemerintahan daerah tersebut juga namanya akan harum, marwahnya akan bagus. Oh jadi bener nih gitunya, si iyo memimpin daerah Tuna Garut bener gitunya, tuh loba pencitraan, tuh loba gaya, tuh loba ngait kekuasaan, tapi fokus ngebangun daerah. Itu kan akan masyarakat akan memberikan kesan positif yang luar biasa gitu ya. Pun begitu dengan kalau sebaliknya, itu sangat disayangkan gitu ya. Itu sangat-sangat tidak ngeh banget gitu ya, seperti itu. Nah begitu ya. Oke, baik teman-teman, mungkin segitu video tentang pelayanan publik mungkin dari saya, obrolan ringan dari saya. Semoga obrolan ini menjadi pemantik gitu ya, atau diskusi, sehingga ke depan pelayanan publik itu semakin bagus ya. Karena ya pelayanan publik itu sangat, bagi saya itu sangat sentral gitu ya, sangat sensitif dan sangat urgent, karena ini menyangkut orang banyak atau publik. Bahwa perjelas lagi bahwa negara kita itu negara demokrasi, masyarakat rakyat punya kedaulatan ya, kedaulatan itu dari rakyat gitu ya, seperti itu. Teman-teman, sekian, terima kasih, dan saya ucapkan salam anti korupsi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.